Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Aditya, di dalam teks ulasan. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke dalam struktur teks ulasan. Struktur teks ulasan itu ada 4: orientasi, tafsiran, evaluasi, dan hukuman. Orientasi biasanya bagian awal ya, atau pengenalan suatu karya atau sebuah film atau sebuah novel. Oke. Terus ini contoh dari orientasi. Film merupakan salah satu wujud karya seni paling digemari oleh masyarakat. Jadi kalian harus membuat prolognya terlebih dahulu sebelum membuat teks ulasan. Namanya orientasi. Lanjut tafsiran. Itu bagian menjelaskan gambaran detail ya mengenai sebuah karya yang luas atau karya yang diulasnya, misalnya mengenai bagian-bagian suatu karya, keunikan, keunggulan, kelemahan, dan lain-lain. Nah, contohnya seperti ini, kalian baca sendiri ya. Cerita dimulai saat Ika kembali ke kampung halamannya berada di Pulau Belitung. Nah, di sini biasanya menjelaskan tentang keunggulannya, kelebihannya suatu karya yang kalian akan ulas ya. Itu tafsiran. Nah, evaluasi merupakan bagian berisikan sudut pandang si penulis mengenai hasil karya yang diulas. Pada bagian ini penulis mengulas dan menjelaskan kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Menjelaskan ya, kekurangannya ada di mana dan kelebihan ada di mana, supaya pembaca dapat menilai buku tersebut pantas atau tidak dibaca oleh dirinya ya. Nah, ini di part-partkan, kelebihannya apa, kekurangannya apa ya. Itu namanya evaluasi. Oke. Terus rangkuman merupakan bagian berisikan kesimpulan. Nah, kesimpulan dari ulasannya. Begitu juga penulis memberikan pendapatnya apakah hal tersebut layak atau tidak. Jadi di akhir si pengulas akan mendeskripsikan ya, menjabarkan ini layak tidak untuk kalian baca atau untuk si pembaca ya. Tapi pada dasarnya teks ulasan itu masih bisa dibantah. Kenapa? Karena apa yang pengulas tulis itu boleh kalian bantah apakah ada kecocokan atau tidak, karena pada dasarnya teks ulasan itu atau pengulas itu berdasarkan opini. Yang namanya opini itu masih bisa dibantah, beda dengan fakta ya. Karena opini itu uh, keluar dari pikiran atau gagasan seseorang ya. Jadi masih bisa dibantah. Oke, ini contohnya. Ada kaidah kebahasan teks ulasan, itu ada penggunaan istilah, ada 10 ya. Sinonim, kata benda, nomina, kata kerja, kata ganti, penggunaan konjungsi, penggunaan preposisi, artikel, kalimat simpleks, kompleks, ungkapan perbandingan. Oke, langkah menyusunnya yang pertama menentukan tema atau topik sesuai karya. Jadi kalau kalian jadi mengulas itu ingin mengulas atau mengkritik karya apa, film kah, novel kah, atau apa. Nah, terus mencatat identitas karya. Apa sih identitas karya itu? Biasanya judul buku, siapa pengarangnya, tebal buku, kapan terbit karyanya, dan lain sebagainya. Itu identitas karya. Menulis sinopsis karya. Sinopsis apa sih? Rangkuman atau gagasan utama pada karya tersebut. Dalam 100 lembar halaman karya yang kalian ulas, kalian harus bikin cerita singkat secara keseluruhan mengenai buku tersebut. Yang terakhir itu memberikan pendapat, penilaian, dan rekomendasi dari karya yang kalian ulas. Oke, terima kasih. Semoga kalian tetap semangat belajar dan jangan lupa berdoa. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Kalian juga kangen bukan ketemu teman-teman kalian? Kalian juga kangen bukan ketemu dengan guru-guru kalian, bercanda dengan teman, dan lain sebagainya. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayu.